Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua teman-teman Brobri di Brobri Live. Hari ini Ahad ya, Minggu ya. Jadi kita pindah jadwal dari Sabtu kemarin biasanya. Sabtu kemarin ada kelas vibe coding gitu ya. Jadi bikin aplikasi pakai AI. Alhamdulillah sukses, lancar acaranya. Dan kayaknya masih banyak yang pingin beli rekamannya. Jadi ya ntar hubungi aja deh. Kayaknya gue bakal adain kelas lanjutan ya supaya kalau memang bisa yang banyak yang ada ya. But anyway, sekarang episode 102, gue ditemenin Jimbon. Nggak ngerti gue, ini namanya masih dipakai nggak? Ntar gue tanya. Ini namanya aslinya Fahmi Habibullah. Ini Fahmi ini menurut gue ya salah satu karyawan yang paling dulu karyawan gue waktu gue bikin startup sendiri. Salah satu yang paling memorable gitu. Di masing-masing kantor itu nggak semua kantor sih, tapi di masing-masing tempat gua kerja itu biasanya ada satu orang yang apa ya, kayak badutnya gitu ya. Anak ini lucu gitu, maksudnya jadi seru gitu, sering jadi bulan-bulanan sama teman-teman yang lain gitu ya. Tapi ya maksudnya bukan di ini ya, bukan dibully ya, tapi asik lah diajak ngobrol dan komunikasi. Jadi salah satu yang memorable. Nah, dari kantor gua waktu itu terus kita kan bangkrut tuh, bubar. Kayaknya Jimon sempat ke Bukalapak ya. Terus tadi gua lihat link-nya sih lumayan ya, macam-macam ya. Bukalapak, link aja. Sekarang gua nggak tahu startup mana nih, kayaknya Singapura. Nah, bahasan kali ini gitu ya, pekan ini kita akan ngobrol gimana caranya menavigasi saturated tech market. Jadi lowongan lagi sepi nih ya, apalagi buat lo yang skillnya spesialis gitu ya. Kecuali nih spesialis lo tuh di industri yang lagi naik kayak security gitu-gitu, itu tuh mungkin ini lah. Tapi secara umum kalau lo punya skill satu doang gitu ya, dan dia limited di satu industri, biasanya lo akan lebih susah sih, karena sekarang tech terutama itu lagi contracting, lagi ngerem gitu ya. Nah, kita akan belajar gimana experience dan karirnya Fahmi dari awal dulu, mulainya gimana, mindsetnya gimana gitu ya, sampai sekarang. Tapi supaya menarik, ntar gue tanya dulu deh, sekarang itu nanti lagi di mana gitu ya, dan sekarang seperti apa kehidupannya. Oke, nggak pakai lama Jimbon, nggak tahu, ntar kita tentuin deh. Fahmi udah di sini, kita sapa sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Bon. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, udah ngeluangin waktu untuk ngobrol. Kemarin katanya habis operasi sinusitis. Iya benar. Emang punya sinusitis toh dari dulu? Belum ke sinusitisnya, tapi emang struktur tulang di hidungku itu bikin aku lebih sering pilek sih, gitu. Terus pileknya Gitu dibuang? sih. Apa Ada hidungnya dibuang? ada tulang rawan yang dipotong lah. Di bagian dalam sih, di bagian dalam. Oke. Gitu. Itu maksudnya sudah masuk ini kan berarti kan? Operasi plastik ya berarti ya? Enggak sih. Itu cuma Enggak. dalamannya doang? Enggak. Dalam dikikis doang gitu loh. Dan bukan apa ya namanya, bukan untuk kecantikan. Oke. Emang udah Terus? mancung dari dulu kan. Iya. Iya, percaya. Oke. Tapi lo sebentar ya teman-teman. Jadi gue ngobrol sama Jimon ini biasa dulu bahasa Jawa. Jadi kopeng tuh agak panas sebenarnya kalau ngobrol pakai bahasa Indonesia tuh kayak nggak nyambung, nggak cocok gitu. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan di chat atau kenalan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kayak misalnya sama Amirul kemarin ada beberapa teman-teman yang dari kantor lama yang ngumpul, silakan di chat aja, nyapa, ntar gue highlight. Jadi ntar mau dimaafin ya teman-teman kalau ngobrolnya separuh-separuhnya nyerempet pakai Surabayaan. Oke. Gue panggil apaan? Fahmi. Panggil Fahmi apa Jimbon? Ya Fahmi aja, tapi kalau Pak Brian keceplosan panggil Jimbon juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Karena sekarang dipanggil Fahmi berarti ya, bukan Jimbon ya? Enggak, Jimbon itu panggilan masa lalu lah. Waktu Okay. kerja di Surabaya yang masih apa ya namanya ya, masih berkesinambungan dengan teman-teman SMK lah gitu. Okay. Teman-teman SMK, teman-teman kuliah bahkan aku udah dipanggil Fahmi sih sebenarnya. Tapi karena dulu di kantornya Pak Brian ini tuh
ada beberapa temen yang masih lekat lah sama SMK, jadi ya ngikut gitu teman-teman kantor di Surabaya dulu gitu. Jadi udah ganti panggilan sejak kuliah berarti Fahmi? Sejak kuliah. Oke, oke. Tadi kan gua highlight ya, jadi kita akan bahas Hmm. tentang gimana cara navigasi sektor tech market, terutama kita pengen belajar dari experience lo. Nah, cuman sekarang ceritain dulu deh, lo sekarang kerja di mana sih? Kayak gimana cara kerjaan lo? Ceritain dikit deh, supaya gue kegambar sekarang lo ada di mana posisinya. Oke. Sebenarnya aku udah di tech itu udah 10 tahunan gitu kan, dan currently aku sekarang kerja di salah satu venture capitalnya Bukalapak sebenarnya gitu. Aku nggak bisa sebut nama karena masih stealth kan. Dan di sini tuh aku bisa make beberapa topi gitu sebenarnya. Bukan cuman aku basic-nya emang desain, bahkan dulu aku pernah jadi front end juga di kantornya Pak Brian. Tapi di sisi lain aku dituntut untuk generalis gitu di sini. Which sebenarnya aku kayak ngebuang idealismeku gitu. Nah, that's why di role-ku yang sekarang itu aku bisa jadi PM untuk bikin PRD, aku bisa jadi brand marketer untuk bikin go to market plan dan nge-lead marketing teams kayak KOL spesialis, sosial media, online marketing gitu. Itu juga skopku gitu di sini. Dan bahkan aku juga nge-lead engineering-nya sih sebenarnya. Jadi aku itu bisa dibilang kayak terpaksa untuk menjadi generalis, tapi di sisi lain aku juga ngerasa beruntung sih gitu. Karena ketika aku jadi spesialis, case-nya itu malah ikut wave di mana orang-orang itu bakal susah sih nyari kerja gitu. Yang mana sekarang kan emang saturated banget kan marketnya gitu. Gitu sih, Pak. Oke, menarik. Salah satu visinya Bukalapak gitu ya? Ya, salah satu visinya lah, Oke. Nah, sekarang kita balik nih. Udah tahu ya teman-teman, jadi sekarang Fahmi ada di sana gitu ya. Experience-nya lebih panjang. Gua lihat tadi kayaknya karirnya ada 16 apa ya, gua tulis ya. Banyak banget lu mentorin, lu tambahin juga. Iya, benar. Cerita deh dari awal karir lu kan, I lo see. waktu itu lu di kantor lu masih SMK apa gimana sih? Aku udah lulus SMK, tapi sambil kuliah aku kerja di kantor Pak Brian. Oke, ya udah. Cerita dulu, berarti dari SMK, terus Oke. gimana caranya mulai kerja, mindset lo tuh kayak gimana, kan sekarang orang banyak yang ya baru mulai tapi nggak tahu ya. Mungkin didikan zaman kita beda ya, tapi zaman sekarang, masa gua masuk kerja nggak sampai UMR gajinya. Gitu. Mau start dulu. Dari awal dulu, pertama kali SMK berarti belum kerja atau sudah sempat magang? Oke, kita mulai ceritanya dari sini ya. SMK, aku habis lulus UN, sebenarnya aku itu ada kemungkinan nggak bisa ngelanjutin kuliah karena kendala ekonomi waktu itu. Itu kan. Karena ya ada urusan keluarga lah yang bikin ekonomi keluargaku itu agak turun gitu. Yang mana aku diharuskan untuk kerja gitu. Tapi sebagai seorang yang idealis, yang mana masa temanku yang biasa-biasa aja itu bisa kuliah, tapi aku yang bisa dibilang kayak ya dari segi prestasi Jenius itu lah ya, lumayan pinter lah lah ya, gitu. jago lah. Dulu pas SMK gitu. Masa nggak bisa kuliah gitu. Terus ya udah abis UN, aku tuh kontak salah satu karyawannya Pak Brian juga, Mbak Eka gitu. Mbak Eka, ada lowongan nggak ya di kantor desain gitu? Oh ya ada nih gitu, ada backend sama front end gitu. Ya udah aku tes. Kebetulan aku tes dua-duanya nih, backend sama front end. Tapi karena aku dulu sok jago, jadi aku pilih backend. Yang mana itu bukan specialty-ku lah sebenarnya gitu. Awal pertama itu aku sebagai backend dulu tuh. Nah, terus habis itu sebagai backend, aku ngerasa kayaknya backend ini bukan passion-ku deh. Aku pindah ke front end. Nah, ini bedanya dulu sama sekarang ya. Kalau sekarang itu kan bener-bener eee, bener-bener spesialis gitu lah. Ada UI designer, ada UX designer, ada product manager, ada front end sendiri gitu. Dulu itu ya udah web designer gitu. Web designer ini tugasnya ngapain? Ya dari mulai bikin wireframe, bikin desain UI, sampai di-coding sendiri, sampai deliverable-nya itu HTML, CSS, JavaScript gitu. Sampai modern framework sih kayak Angular dulu pakainya di kantornya Pak Brian. Sampai di titik aku ini lumayan sering pivot sih. Sampai di titik aku resign dari kantornya Pak Brian. Aku freelance
di startup Singapura gitu, yang mana udah lumayan spesifik tuh role-nya desainer gitu. Yang mana aku ngerasa enak juga yang ngedesain, nggak ngoding gitu. Jadi aku lebih nyaman kalau misalnya jadi desainer gitu. Sampai di suatu titik aku selesai kuliah, aku kerja di Bukalapak. Nah, baru di situ aku kenal the true definition of product designer itu seperti apa cara kerjanya gitu. Bahkan dulu ini ada cerita lucu nih Pak, pas dulu masuk di Bukalapak gitu. Aku di-brief PM, untuk kerjain suatu fitur gitu. Nah, ternyata aku baru tahu kalau di startup itu dibagi per fitur-fitur kan, kayak kok gampang banget ya dibagi per fitur gitu. Ya udah aku kerjain aja sehari kelar gitu, ini PM gitu. Ada task apa, aku tackle sehari-sehari gitu. Tapi design lead-ku ngerasa, "Kok cepet banget nih orang." Oh ternyata nggak involve researcher, nggak involve writer, kayak kerja seenaknya sendiri kayak agensi gitu. Ya gitu aku, apa namanya, dikasih feedback lah sama lead gitu. Nah, ya udah karena mindset-ku itu masih agensi, jadi aku ubah lah gitu. Aku bener-bener tahu, oh product designer tuh kayak gini ya, oh ternyata, bisnis itu nggak boleh dilangkahin ya, oh ternyata untuk mencapai kualitas in certain point itu harus involve researcher ya gitu. Oh ternyata harus ngikutin tone and voice dari writer ya gitu. Baru tuh jadi desainer yang bener-bener desainer gitu. Sebelumnya masih desainer palsu sih. Tapi karena aku dulu itu emang sok jago gitu ya, jadi aku dulu di Oh, Bukalapak jagonya itu masih masih sampai sekarang atau udah hilang? Atau emang udah jago beneran sekarang? udah hilang sih, sekarang udah hilang, jujur udah hilang sih. Kayak aku ngerasa tertampar sih. Wah, gila ya, keren banget desainer-desainer di Jakarta gitu. Bahasannya itu udah bukan, gimana caranya kita itu bikin desain yang, bagus banget gitu, yang punya animasi yang, eee, ya baguslah intinya itu. Nah, sampai di titik, aku dapat opportunity jadi lead di Link Aja, jadi lead di Deko Rumah, terus dapat opportunity diajak VP-ku lagi buat balik ke Bukalapak buat bikin new venture interior sama properti dulu, karena aku kan punya background di dekor rumah kan, gitu, dekor rumah. Terus ya udah, ngalir aja sih sebenarnya gitu, dan jujur waktu dulu setelah lulus SMK itu nggak punya pemikiran kayak, "Aku pengen gaji 2 digit," gitu, "Aku pengen kerja di Jakarta, aku pengen kerja di Singapura," gitu, nggak ada. Aku justru baru pertama kali kalau ada ya role namanya web designer yang mana, bisa bisa kerja di luar negeri, terus skill set-nya itu bisa ini itu gitu. Aku nggak punya pengalaman apapun sih dulu pas lulus SMK dan kerja di Pak Brian itu. Justru aku bersyukurlah dulu ada yang nerima aku, yang ya zero experience gitu loh, zero skill sih sebenarnya, gitu. Gitu sih, Pak. Menarik, menarik. Journey-nya oke lah ya. Tapi intinya menurut gue sih salah satu testament kalau lo skill-nya itu oke dan kerjaan lo oke itu kalau lo diajak sama bos lo ke tempat Mmm, selanjutnya gitu ya, di-offer. mhm mhm, Minimal sekali aja, artinya orang percaya lo itu oke. mhm Bos lo, temen lo, network lo, kayak gitu-gitu lah. mhm, Jadi proven lah bahwa kerjanya oke. Nah, um, tadi kan lo bilang back end bukan passion lo gitu ya di awal. mhm, Nah, mhm, tapi sambil berjalannya waktu, kan lo mhm, ngerjain desain, kemudian lo kemana-mana. mhm, Pernah ngerasa kayak gitu juga nggak? Maksudnya kayak, ternyata desain gini ya, gue nggak nyaman, mhm, gue pindah deh. Atau apa sih yang nge-drive lo pindah? Atau memang karena itu tuntutan lagi jalan aja? mhm, Karena gini Bang, karena gini, kadang orang-orang tuh kan kalau dikasih kerjaan baru yang bukan ya comfort-nya sih dia, itu kan benar. ragu, khawatir nggak Iya, bisa. Gua jujur nggak bisa relate karena gua orangnya bonek. oke oke Paling oke. gampang digas aja kayak gitu kan. Gua do my Iya iya best, iya. kalau gagal ya udah, yang penting gua udah do my Mmm, best kan gitu kan. oke, Tapi tidak semua orang seperti itu. Lu ngalamin gitu nggak atau gimana? mmm. Enggak sih, aku nggak relate sama Pak Brian tadi sih, karena aku ngikutin alur sih sebenarnya. Jadi aku tuh ambisius dan agresif, tapi ketika ada, leader-ku yang pengen aku itu menguasai satu hal yang mana aku dipercayalah ya untuk melakukan hal itu, ya aku do my best gitu. Hmm. Tapi bukan berarti aku nolak sih, aku ya tipikal orang Jawa ya, nggak bisa nolak lah, gitu. Tapi jatuhnya aku jadi punya diverse experience sih, Pak, gitu. Aku pernah megang produk, aku pernah megang marketing gitu, yang mana itu nggak aku bayangin sih sebelumnya gitu. Justru malah itu yang bikin aku versatile dan nggak gampang digantiin sih, gitu. Oke. Mmm,
Tapi lo tahu kan, gue nggak tahu nih, lo Hmm. in touch apa dengan generasi yang sekarang ya, Bon ya? Maksudnya Hmm. yang gue lihat sekarang, kebanyakan kan orang-orang kayak Oke. kerjaan ditambah, gitu ya, gajinya tetap, Oke. tanggung jawab ditambah, gajinya tetap, pangkatnya naik, Iya, gajinya tetap, gitu ya, terus komplain, benar. ngedumel di FOMO gitu-gitu lah ya. Iya, iya, iya. Nah itu menurut lo gimana? Menurut lo gimana? Menurut gue lumayan relate sih sama hal itu, gitu. Dalam arti kayak gue pernah ada di fase itu juga lah, kayak ditambahin kerjaan tapi secara reward itu, minim gitu. Tapi di sisi lain aku juga ngelihat nggak cuman lihat atas lah gitu, nggak cuman ngelihat atas kayak, oh iya ya orang yang kerja misalkan di Goto gitu, scope-nya itu, spesialis tapi bisa dapat reward yang gede gitu. Sedangkan aku, juggling dengan semua scope-ku tapi, mungkin gajiku lebih di bawah dia gitu. Tapi aku juga nggak lupa lihat bawah sih kayak, oh ya emang market lagi nggak baik-baik aja, terus oh banyak juga loh yang, desainer yang jago banget gitu, tapi struggle banget buat nyari kerjaan gitu. Justru aku malah bersyukur dapat tempat yang sekarang sih gitu. Jadi kayak, ya sebenarnya harus balance sih gitu, jangan FOMO-FOMO doang dan lihat suatu hal itu secara instan gitu. Gitu sih. Kalau di kantor dikasih kerjaan tambahan, lo gimana, Bon? Gak bisa nolak? Gimana? Gini, mmm, tergantung sih kalau misalkan extra mile-nya itu bisa dibilang masih work life balance gitu ya, aku bakalan, nerima sih. Tapi biasanya gini, misalkan aku emang full ya 100% ngerjain ini gitu, tapi ditambahin kerjaan. Nah, berarti ada kerjaan yang di-sacrifice gitu. Nah, aku Ya. tuh punya kebiasaan mendokumentasikan, semua task-ku sih gitu, bahkan secara personal gitu. Dan itu aku share nah ini caraku sih, Pak, aku share ke stakeholder-ku gitu. Nah, kayak aku bikin spreadsheet gitu, kerjaanku ngapain aja quarter ini, terus, nanti aku track timeline-nya seperti apa dan by weekly gitu aku share sih ke stakeholder-ku, kerjaanku ini. Lu mau request apa? Request ini. Ya udah ini yang di-sacrifice ya, karena menurutku secara priority, ini nggak terlalu prio gitu. Gitu sih. Ya, kayak sprint lah ya, standar kayak sprint lah, Bon. Bener nggak sih? Kayak sprint tapi itu personal buat aku sendiri sih, Ya, gitu. ya, Jadi ya. orang yang kerja bareng aku tuh seneng gitu loh. Oke, oke, itu bisa buat jadi pelajaran ya. Karena emang bener nggak banyak orang yang mendokumentasikan tasnya sendiri. Gue melakukan hal itu Hmm. dan gue berasumsi itu sesuatu yang normal. Benar. Ternyata enggak, ternyata banyaknya enggak gitu. Jadi Iya, iya. satu hal juga sih, Fahmi ya. Jadi yang gue belajar ya, kalau kita dapat tugas, terserah lah strukturnya itu gimana. Tapi jelas ini project apa, disuruhnya ngapain, impact-nya kayak gimana, itu gue dokumentasiin semuanya. Sehingga satu gue bisa nge-track, gue perlu follow up di yang mana, kapan. Kedua, progresnya seperti apa. Ketiga, nanti pas waktunya performance evaluation, gue ada senjata. Gitu. Jadi pas appraisal gue lihat, oh ini nih kerjaan gue, ini gue kontribusi di sini, impact-nya kayak gini. Itu lebih enak gitu, terdokumentasi. Ntar pas mau update CV juga udah ada datanya kan gitu kan. Benar. Gue bertanggung jawab cuman A, B, C, impact lo apa kan gitu kan. Banyak orang yang Benar. Gitu. Ini ada salam dari PNS nih, pedagang nasi soto. Mas Ali. Oke. Jadi Ganchart, lu pakai Ganchart gitu bukan, Bon? Enggak. Benar, pakai Ganchart, Bu Jui. Iya. Benar. Oke. Pakai Ganchart. Gitu. Oke. Gue track di Google Sheet ya, karena gue nge-track kayak progresnya juga. But anyway, itu learnings yang bagus. Terus tadi artinya kalau misalnya lo dikasih kerjaan tambahan, walaupun itu bukan scope lu ya, itu lu terima. Aku terima sih. Itu terbukti waktu aku pertama kali handle marketing gitu. Waktu aku bikin startup baru lah ya di properti atau interior itu. Kebetulan emang semua background-nya itu dari segi operation dan bisnis banget gitu. Kayak dari segi kreatif itu cuma aku doang. Tapi aku as a product designer, product design lead bahkan gitu. Nah, terus ada satu CPO-ku kayak, boleh nggak kamu aja yang megang marketing? Karena kamu kreatif gitu. Nah, terus dari situ kayak, oke, tapi secara manpower gimana? Nah, menurutku, aku nggak asal nerima kerjaan sih, Pak, tapi aku emang difasilitasi. Aku as a lead itu juga difasilitasi oleh manpower-nya Bukalapak juga gitu. Nah, jadi aku punya
online marketing spesialis sendiri, SEO spesialis sendiri, punya KOL spesialis, punya sosmed spesialis gitu. Aku ada 9 orang tim marketing lah waktu itu. Bahkan aku punya tim production-nya sendiri gitu. Karena kan interior itu kan butuh portfolio dan portfolio itu harus kita shoot biar orang itu impress lah ya dengan portfolio kita gitu. Jadi di sisi lain aku belajar dari 9 orang itu sih, 9 orang marketing yang bantuin aku sih. Secara hierarki sih mereka tuh nggak under aku, tapi mereka itu serve aku bukan Ya, stakeholder lo juga project sih lead-nya kan. sebenarnya. Jadi mereka Project kan lead-nya lah, project megang lead-nya. domainnya, lo yang minta ke mereka gitu kan ya? Bener, bener. Tapi karena aku itu emang dari IC ya kan, bukan apa ya, bukan manajer yang apa ya namanya, ngedirect gitu ya. Tapi aku harus tahu progres mereka gimana ya. Kayak contohnya tim production nih visit ke rumah di Bogor gitu, ya aku harus ikut gitu. Terus online marketing, campaign-nya mau seperti apa ya gitu. Terus aku ngerasa menurutku ini nggak sesuai dengan matriks dari sisi bisnis gitu. Ya aku involve juga gitu. Jadi di sisi lain aku juga belajar dari mereka sih. Jadi thanks to tim marketing Bukalapak juga aku bisa tahu domainnya marketing dan bisa nge-lead marketing sih sampai sekarang. Ya, Gitu. Jadi sebenarnya sekarang udah jauh lebih gampang sih nggak sih, Mon? Pakai ChatGPT segala macam itu udah jauh lebih gampang lah akses informasi kayak gitu dibanding dulu ya. Dulu kan Bener. cuman bisa nanya doang. Benar. Connect tuh kami. Ya, boleh. Nanti aku coba lihat lagi networkku di LinkedIn. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Fahmi. Jadi lu kan dari Surabaya terus lu pertama pindah Jakarta tuh masuk Bukalapak gitu ya? Iya. Ada tips nggak dulu mungkin dulu agak gampang ya termasuk waktu momen gua masuk ke Tokopedia juga mungkin agak gampang karena memang lagi rising kan. Benar, lagi rising. Ya. Dulu yang lu lakukan kayak gimana? Maksudnya kok bisa lu masuk gimana? Ada ordal kah atau emang saking jagonya, wih gila ini harus diambil nih atau gimana? Oke. Ada dua sisi sih sebenarnya dari sisi internal sama eksternal gitu. Internal aku baru tahu pas aku kenal dekat sama lead yang nge-hire aku sih. Jadi dari sisi eksternal aku tuh sebenarnya punya kenalan kakak kelas gitu. Nah, aku tuh tipe yang dari dulu di kantor kan, Pak, aku tuh tipe yang humble, aku tuh tipe yang suka punya teman yang banyak lah sebenarnya gitu. Tapi sok jago. SKSD. Iya ya, kontradiktif banget ya. Nah, aku tuh SKSD gitu sama kakak kelasku kampus gitu, kayak ada yang kerja di Traveloka, ada yang kerja di Bukalapak, ada yang kerja di Tokopedia gitu. Nah, aku approach satu-satu gitu. Aku keterima kerja di Bukalapak itu sebelum aku lulus sih, gitu. Nah, jadi lo satu-satu itu dengan target gua mau kerja di sana gitu atau gimana? Maksudnya lo kan punya banyak nih. Strategi lu gimana? Maksudnya emang itu consciously lo approach seperti itu untuk bisa dapat dari sana apa gimana? Benar, aku pengen kerja dulu kan zaman-zaman startup unicorn itu kan FOMO lah ya gitu. Aku pengen nih kerja di startup unicorn gitu. Apalagi dulu itu startup lumayan royal lah ya sama karyawan gitu. Ya makan siang gratis, jalan-jalan ke luar negeri gitu-gitu. Ya dari situ aku punya motivasi, aku pengen kerja di startup unicorn gitu. Terus ya udah aku approach, tapi bukan berarti aku approach, "Mas masukin aku dong, ini aku kasih duit gitu. Ini CV-ku," gitu. Enggak. Justru aku pamer portfolioku gitu. Aku pamer portfolioku, di-refer, ya udah interview online, udah keterima. Kayak ya dulu lumayan gampang. Mbak, gini, aku punya fakta nih. Dulu lumayan gampang, padahal aku tuh cupu, Mbak, sebenarnya itu. Nah, ada cerita menarik nih dulu. Waktu aku ngobrol sama circle-ku, ada 6 orang desainer lah, let's say gitu. Nah, 6 orang desainer ini lagi nostalgia nih. Lu gimana caranya masuk Bukalapak gitu. Nah, ditunjukin tuh tesnya. Nah, pernah tahu nggak, Pak, test case-nya desainer itu seperti apa? Enggak. Oh, nggak tahu. Gua nggak pernah ngetes desainer sih. Gua nggak pernah ya? doang. Intinya itu kayak mereka tuh bikin PDF yang mana itu nge-framing cara mereka nge-solve problemnya gimana, desain prosesnya seperti apa, terus Prosesnya lu habis itu dokumentasiin gitu ya berarti ya? bener, impact-nya seperti apa, cara mereka kompetitor analisis gimana. Pokoknya di satu PDF itu yang bener-bener komprehensif lah gitu. Tahu nggak, Pak, output-ku paling jelek di antara 6 orang itu. Aku tuh kan disuruh kompetitor analisis. Aku nggak tahu kompetitor analisis itu apa, browsing, oh ternyata gini gitu. Terus habis itu ideation itu seperti apa gitu, aku nggak tahu. Jadi aku itu bikin kayak kompetitor analisis itu kepisah-pisah gitu, Pak.
aku ngedeliver sheet sendiri untuk competitor analysis. Terus dulu kan zamannya Photoshop ya, aku share PSD-nya, aku share asetnya gitu. Wah, cupu banget, Pak. Nggak ada aku bikin PDF untuk nge-framing prosesku gitu. Nah, tapi secara internal company juga pengen nge-up quality dari desain timnya dengan nge-hire anak-anak dribble waktu itu. Oh. Nah, aku kan dulu main dribble gitu kan, Ya, ngelihat ya. portfolioku kayak lumayan punya apa ya namanya, USP lah, unique selling point lah di dribble-ku Apa ini USP gitu. lo dulu di dribble apaan nih? Apa ya, lebih jago lah dari desainer-desainer yang lain. Ya kelihatan kan. Pak jagonya menyelai. Ya mungkin karena dulu itu nggak banyak lah Pak desainer gitu. Jarang banget kan desainer dulu. Mana ada bootcamp yang apa namanya punya dalih, oh gaji 2 digit gitu, yuk kita cariin kerja gitu. Nggak ada kan semuanya. Nah ini bedanya orang dulu sama sekarang sih, desainer dulu sama sekarang lah. Desainer dulu itu nggak manja gitu, nyari networking sendiri, terus habis itu nyari resource sendiri. Bahkan aku dulu itu kan yang lumayan maju dulu itu di Jogja ya. Aku tuh Ya. SKSD sama desain studio di Jogja gitu. Mas aku mau dong apa ya visit studionya gitu, pengen belajar gitu, gitu sih. Nah itu bedanya Pak mindsetnya desainer sekarang sama desainer dulu gitu. Lo approach ke orang-orang yang udah kerja kakak kelas di Bukalapak tuh gimana? Maksudnya, Mas gue cari kerja, gue ini portfolio gue kan jelas nggak gitu kan? Share dong. Enggak gitu. Buat teman-teman yang belum paham caranya, coba share. Approach lu gimana sih sebenarnya? Lumayan profesional sih dulu untuk ukuran mahasiswa. Gimana? Karena kan nggak kenal, karena Profesional nggak ukuran kenal. mahasiswa tuh gimana nih? Jadi gini, aku bener-bener apa ya, bener-bener bikin copywriting yang seolah-olah itu, ya aku ini udah experience gitu. Karena terbukti aku di Bukalapak itu nggak associate, bukan level junior, aku level medior ke senior gitu. Nah, aku bilang ke apa namanya, ke kelasku kan, misalkan contohnya siapa ya, Mas Budi gitu. "Hai Mas Budi, kenalin aku adik kelasmu di PENS," gitu. "Kebetulan sekarang aku lagi semester akhir. Nah, alangkah lebih baiknya kalau, Mas Asrul itu," aku agak lupa ya, Pak, ya, tapi intinya gitu, eee, "alangkah lebih baiknya kalau Mas Asrul itu nge-refer aku as a designer." Terus aku share portfolioku, aku share kenapa aku tuh cocok dengan, Bukalapak contohnya ya, karena aku punya portfolio e-commerce juga kan dulu di kantor Pak Brian gitu. Terus scope-ku apa aja gitu. Walaupun aku dulu nggak tahu matriks dari website yang aku bikin atau portfolio yang aku bikin itu apa ya secara bisnis. Intinya scope-ku itu ini, aku punya nah aku pinter jual diri sih, pinter jual diri lagi. Aku dulu punya experience jadi front end, jadi jangan khawatir lah masalah deliverable to design gitu. Karena mindset-ku tuh, udah engineering banget lah gitu. Aku tahu lah mana desain yang bisa diimplementasi, mana desain yang cuman imajinasi gitu. Udah sih, terus dari situ di-refer, ya udah interview-interview, gitu sih. Jadi Sampai approach-nya bingung dari aku awal, milih. dan itu lu approach itu waktu mereka lagi ada opening atau lo langsung Enggak nyampe? aku approach di LinkedIn, gitu. Approach di Jadi LinkedIn memang aja sih. lu nggak tahu ada opening atau enggak, ya udah lo approach aja gitu ya berarti ya? Iya, sama dengan waktu aku pertama kali kerja di kantornya Pak Brian gitu. Aku nggak tahu ada opening, tapi aku chat aja Mbak Eka, gitu. "Mbak Eka, Oke. ada lowongan nggak?" Gitu. Tapi aku nanya sih waktu itu, "Ada lowongan nggak?" Gitu sih. Oke. Nah, itu kan pertama tuh dari Bukalapak. Ke selanjutnya gimana caranya? Kayaknya lu diajakin gitu ya? Atau lu apply atau gimana? Bener, kayaknya ya Pak, kalau aku nggak salah ingat, 90% pekerjaanku aku pindah-pindah kantor itu dari diajak sih. Wah, Diajak terus. mantap. Bahkan salah satu CTO-ku di Dekoruma namanya Aru gitu, Aru Naharsa. Bilang pas aku mau, lanjut ke Bukalapak ya bikin venture ini ya, bikin startup ini, "Kalau misalkan bosen di Bukalapak, balik aja ke sini, balik aja ke Dekoruma," gitu. Kayak berarti, di sisi lain aku ngerasa kayak, "Oh berarti orang-orang tuh bersyukur ya kerja sama aku," gitu ya, Iya, gitu. Dan memorable banget kerja sama lu itu menyenangkan, Bon. walaupun konotasinya beda mungkin ya. Enggak, serius. Kayak apa ya? Ya fun lah ya mungkin. Jadi Mmm, mungkin bukan gua menggambarkan orang yang kayak, wih jago banget kayak gimana gitu ya. Skill oke gitu. Tapi maksudnya iya. lo oke, kerjaan beres. Mhm. Cuman asik aja. Jadi ya asik aja ada lo tuh asik. Yang Mmm, gua rasa ya pernah kerja sama lo tuh kayak gitu.
Gua nggak tahu ya setelah dari desain kayak gimana ya. Hmm. Tapi yang gua rasa kayak gitu. Mungkin itu kali. Benar. Bahkan itu leaders value-ku sih, Pak. Kayak I want to be leaders who serve gitu. Kayak aku ngelihat leadership as an opportunity to serve others gitu. Kayak listen more than talk, terus lead with empathy, dan biar gak ada barrier dan gap itu gimana caranya aku ngerangkul anak-anakku. Aku nggak suka jadi lead yang punya wibawa, wise gitu. Aku pengen mereka itu nganggap aku sebagai teman aja gitu. Teman kalau misalkan mereka kesusahan, aku bisa punya solusi gitu. Gitu sih, Pak. Itu aku pakai buat leaders value-ku sih. Gua mau remind aja Mi bahwa yang kayak gitu ya, it works on certain organization gitu ya, certain Iya. stage. Tapi di tempat lain enggak. Jadi organisasi yang lain di stage yang lain itu nggak work karena Oke. mirip lah, maksudnya gue paham ya, maksudnya leadership itu lu serve more, sebenarnya bukan lu dilayani tapi lu melayani, itu lebih susah dengerin. Tapi di titik tertentu lo akan dapat atau ada di situasi di mana lo harus nge-push, suka nggak suka ya lo harus nge-push. Waktunya cut ya suka nggak suka lo harus ranking orang lo kayak gimana, Iya mana sih. yang mau di-cut, harus kayak gitu ya sudah, itu ya profesional lah kayak gitu kan. Agree. Benar. Pertanyaan nih dari Mas Hafiz, kerja bareng lo itu fun. Itu gimana ya? Susah ya. Maksudnya Jimbo ini bukan orang yang sering bawa makanan ke kantor ya, maksudnya bukan traktir gitu ya, bukan karakter kayak gitu, tapi ngobrol tuh seru aja, menurut gua gitu ya, ngobrol tuh seru, orangnya enak, timpalin, nggak ngambekan kayak gitu sih. Menurut gua ya. Menurut lu gimana? Lu pernah ketemu orang-orang kayak gitu nggak sih? Iya, pernah lah. Pernah. Kerja sama mereka. Iya, pernah sih. Kayak apa ya? Di sisi lain ngelucu, di sisi lain kita ketawa-tawa bareng. Tapi kalau waktunya serius ya benar-benar profesional serius sih gitu. Cuman kayak aku pernah punya tim yang mana semuanya itu kayak aku, Pak, personality-nya gitu. Kayak mostly lah kayak aku gitu. Tapi itu jadi seru banget, Pak. Itu jadi memorable banget waktu aku di BL itu. Itu memorable banget sih gitu. Kayak kerja itu kayak cuman main sebenarnya gitu. Jadi tapi dengan itu ya, kita tuh jadi betah di kantor, Pak. Aku pulang itu jam 10 malam, jam 9 malam. Tapi bukan kayak orang kerja di korporat atau agensi yang emang apa ya namanya ya, pengen kerja terus ya gitu. Kita tuh sebenarnya jam 6 itu udah selesai gitu. Cuman jam 6 sampai jam 10-nya itu kayak main PS, main board game, kuliner di pecel lele mana gitu. Tapi itu memorable banget sih, dan ketika reunian sama mereka-mereka ini kayak itu nggak bisa diulang lagi sih. Nggak bisa diimplementasi ke setiap organisasi sih. Persis dengan apa yang tadi Pak Brian ngomong gitu. Itu akan terjadi kalau misalkan benar-benar punya frekuensi yang sama sih menurutku gitu. Dan kebetulan di tempatnya Pak Brian ya orangnya gila-gila sih. Frekuensinya sama gitu. Oke. Nah, tadi kan lo bilang lo diajak-ajak ya. Jadi tapi lo juga sempat ngomong kan bahwa sekarang ini lagi saturated kan tech market. Lo tau dari mana? Kan lo diajak. Lo nggak pernah kesulitan kan sebenarnya cari kerja kan? Atau gimana? Oke. Lebih tepatnya ya sebenarnya sih walaupun aku itu diajak ya di satu sisi aku pernah juga kayak latihan interview, apply kemana gitu pernah juga gitu. Dan aku ngerasa kayak bahkan sebelum interview ya Pak ya, aku nyoba-nyoba lah kayak apply gitu. Aku ngerasa susah banget buat dipanggil gitu, susah banget buat ngelihat aku tuh as a personal gitu. Walaupun emang aku tuh cuma easy apply gitulah, easy apply, dan mungkin ngefilternya itu kayak cuman quick aja sih gitu. Dan bahkan aku kan nge-apply-nya tuh di perusahaan luar negeri juga ya. Bahkan dulu itu meskipun kamu nggak citizen sana, itu gampang lah gitu buat kamu itu dapat visa sponsorship. Kalau sekarang itu pertanyaan pertamanya itu langsung apakah kamu bisa kerja nggak? Iya, enggak sih. Apakah kamu atau enggak gitu kan ya? Iya, apakah kamu butuh visa sponsorship sekarang ataupun di masa depan gitu. Dan setelah aku lihat-lihat dan setelah aku riset-riset ke temanku juga kayak oke. Sebenarnya perusahaan luar negeri itu udah mulai ngebatasin gitu loh. Karena di negaranya mereka udah banyak gitu yang bisa gitu. Aku nggak bilang jago ya gitu. Bisa lah sebenarnya. Gitu sih.
Oke. Jadi, lu ngelihat dari sisi itu ya, jadi lu tahu lagi saturated ya? Ya, teman-teman juga curhat kayak gitu, terus aku juga nggak expect banyak teman-temanku yang potensial kayak open to work dan lumayan lama sih buat dapetin kerjanya lagi gitu. Kayak, wah ini emang parah banget sih berarti gitu. Lebih parah dari zaman pandemi lah, kalau bisa dibilang gitu. Pandemi bukannya lagi naik harusnya ya? Ya bener bener. Di satu sisi ada industri yang naik, tapi ada Oh, yang turun iya. juga, Pak. E-commerce itu Benar. emang naik, e-commerce naik, edtech naik gitu. Iya, tapi ada Gitu industri sih. yang turun ya, benar. Ada industri yang turun. Ini lebih Oke. parah sih. Oke. Nah, kalau gitu sekarang gimana caranya supaya kita itu dari perspektif lo ya, dari pengalaman lo Hmm. ya, gimana caranya Hmm, kita biar hmm. terus diajakin kerja sama teman kita atau bos kita gitu ya, atau ditawarin tempat Hmm. balik kalau bosan di sana, itu gimana caranya? Caranya sih tunjukin bahwa value lo itu emang bisa contribute ke performance suatu company sih gitu sebenarnya. Jadi tunjukin kalau bukan asal cuman ngomong pas interview doang dan lu udah kerja di sana tapi nggak extra mile gitu. Tapi gimana tunjukin bahwa lo itu bakal susah digantiin dan gimana ya? Agak tricky sih, Pak. Karena mindset-nya itu gimana caranya company itu sangat mengandalkan kita gitu sih sebenarnya. Gitu sih. Ya dengan mindset itu nanti bisa di-breakdown jadi sebuah plan dan gimana cara eksekusinya sih sebenarnya. Gitu sih. Yang lebih susah itu sebenarnya gini, Mei. Ya. Jadi lu pingin supaya kantor tuh depend ke lu kan. Yes. Tapi lu kan punya constraint kan. Lu harus work life balance kan. Maksudnya lu nggak Yes. mau kerja kayak orang gila kan, Ya, ya, semalaman ya. dari jam 10 masih jam kerja, kalau lembur sampai jam 5 pagi kan Hmm. gitu aja kan gitu kan. Itu gimana caranya lo manage kayak gitu? Nah, itu the art of politik sih. Office politik sih sebenarnya. Aku tuh sebenarnya nggak pernah yang work life, nggak pernah yang apa ya namanya, nggak pernah yang overwork sampai jam 9 gitu, jam 8, ya paling pol jam 7 lah gitu. Tapi aku pintar pencitraan sih gitu. Tapi bukan berarti pencitraan aku bohong ya sebenarnya gitu. Jadi apa ya namanya, involve stakeholder ke masing-masing proses kita itu juga cara biar stakeholder itu berempati ke kita bahwa, "Oh ternyata Fahmi ini udah extra mile loh. Oh Fahmi ini ternyata udah ngerjain apa yang gue pengen loh, gue kasih loh." Gitu sih. Dan itu beberapa kali gue sampein ke kayak engineer gue atau desainer gue gitu. Kenapa stakeholder gue tuh komplain tentang mereka gitu. Ternyata emang mereka tuh nggak berkomunikasi dengan baik dengan stakeholder-nya itu sendiri gitu. Kayak mereka itu mungkin takut, ada perasaan takut, terus habis itu ngerasa hierarki mereka itu terlalu tinggi. Jadinya ya udah mereka kerja sendiri tanpa sepengetahuan sama stakeholder-nya itu gitu. Sebenarnya wah komunikasi itu bakal panjang sih buat dibahas sebenarnya. Ya, gue bangga sama lo Bon, karena apa yang lo sama itu benar-benar persis yang sering gue ajarin ya. Jadi percuma lo kerja keras, kerja ekstra, lo deliver macem-macem, tapi cuma lo yang tahu. Bos lo taunya, oh itu Benar. harus tim lead lo kayak gitu kan. Benar, Lo benar. nggak bersuara ya percuma. Kayak lo mau lembur, lo harus kelihatan depan mata bos lo lembur. Kalau Benar. nggak usah. Benar. Dan itu kalau misalkan ada orang yang kerja under aku gitu ya, pasti aku selalu ngomong kayak, "Lu jangan malu lah buat pencitraan," gitu. Bahkan aku trigger sendiri kayak aku punya desainer gitu. Dia tuh introvert banget kayak, "Aku malu, aku nggak mau nge-chat," gitu. Ya udah, aku highlight gitu loh, apa namanya, projeknya dia kayak, "Halo, thank you buat desainer ini karena udah bisa contribute, nge-reduce numbers kita yang tadinya segini sampai segini, desainnya gini. Thanks ya buat ini," gitu. Tapi dari situ kayak, "Oh iya ya kalau lead gua yang ngomong kayak gini ya, coba kapan-kapan gue sendiri yang ngomong," gitu. Sampai di titik ya mereka baru dihargai gitu. Karena sesimpel communicate ajalah, apa ya, dari sisi value kita untuk disampaikan ke stakeholder kita gitu. Ya, Gitu sih, ngomong Pak. apa dari purpose lo sampaikan lah ya. Kayak di CV Ya aja benar. sebenarnya. Iya, bener. Ya, itu balik lagi ya pentingnya nge-track kerjaan seperti itu. Oke. Ini tapi Mhm. gue sering bilang kayak tadi ya, Mon ya, bahwa Hmm. ya lo harus sering kalau misalnya lo kerja ya lo harus kelihatan, bos lo harus kelihatan. Lo lagi hari-hari Minggu gitu misalnya lagi nge-follow up kerjaan, ya usahain bos lo kelihatan kan gitu kan. Bos lo ngelihat gitu. Benar. Enggak, ya ngapain? Bukan ngapain maksudnya impact-nya itu sekalian gitu loh, sekalian dimaksimalkan kan. Lo udah kerjain Hmm. gitu kan gitu kan.
Benar Cuman benar. baru pertama ini gue denger orang kayak lo yang nge-connect-in itu dengan keluar dari kantor pun itu diajak gitu ya. Artinya Hmm. itu long term karir yang oke. Nah, gue penasaran, Hmm. lu pernah minta raise nggak? Raise salary ya? Raise salary kah? Raise jabatan kah? Kayak gitu-gitu pernah nggak sih? Selalu sih. Selalu sih, nggak pernah Lalu enggak. setiap Dan kali gue bos naikin dong, nggak gitu kan? iya, enggak. Selalu sih. Dan itu ada tipsnya juga sih Pak, gimana caranya biar ya mungkin Pak Brian mungkin lebih pengalaman ya, bahkan pernah ada forum di mana Pak Brian itu punya tipsnya lah, gimana caranya biar salary-nya naik gitu. Kalau aku pakai common sense aja sih, gitu. Gimana, Dan gimana? mindset-ku tuh bukan berarti kayak, "Gua butuh pekerjaan banget nih," tapi lo as a company juga butuh gua kan sebagai, ya apapun role-nya itulah gitu. Gitu sih, kayak gitu. Ya asalkan realistis sih pasti sih Pak, gitu. Caranya lu minta gimana? Lu langsung ngomong kah ke bos lu atau gimana? Waktu pertama kali di-hire ya berarti ini ya? Jadi masih belum tanda tangan offer lah ya berarti? Enggak, kalau Bener kalau dong? ini case-nya pas lu udah kerja, pas lu udah kerja. Oh pas gua udah kerja, Bukan terus bukan pas interview, pas lu kerja. iya pas gua kerja, gua minta raise gitu kan. Nah, Sebenarnya ini experience yang jarang terjadi di hidup gua sih gitu. Karena, gimana ya, gue tuh dulu itu ya sebelum ada, promosi maksudnya kayak company itu kan ngelihat, employee itu kalau misalkan mau dipromosikan nunggu 1 sampai, ya 6 bulan atau 1 tahun lah ya tergantung company-nya gitu. Nah, ya. gue tuh selalu resign sebelum promosi itu terjadi sih gitu. Jadi gue agak nggak relate, itu satu. Terus yang kedua, apa ya namanya ya, gue tuh pernah ada pengalaman kalau misalkan gue raise nih gitu, terus gue nggak dapet numbers-nya gitu, ya gue cari opportunity lain gitu. Gitu sih, Pak. Paling gue punya pengalamannya itu waktu di Deko Rumah sih, kan pertanyaannya Pak Brian gimana caranya lu raise salary lah gitu. Nah, waktu itu emang kondisinya gue dijanjiin gitu. Di awal waktu gue di-hire tuh gue dijanjiin, "Lo kalau misalkan, bisa achieve at certain point gitu, gue bakal ngasih number segini," gitu. "Tapi karena lo masih baru pertama kali, segini aja dulu nggak apa-apa ya," gitu. Terus oke, gue buktiin gitu. Terus selama 1 tahun setengahan lah, 1 tahun setengah, ke zaman pandemi kan, gue tahu performance company itu emang meningkat lah gitu. Kan e-commerce kan, retail kan. Terus habis itu gue pakai mindset kayak, "Mana janji lo?" gitu, dan gue udah apa ya namanya, gue udah bikin company lo kayak gini loh gitu. Terus, dari gue bikin kayak mini portfolio lah untuk apa ya, untuk present itu ke stakeholder gue gitu. Gue udah gue ini gitu. Ya udah sampai di titik oke gitu, di-okein lah gitu. Exactly numbers yang gue pengen gitu, naik dikit lah, gitu Wah, sih Pak, sampai dinaikin gitu. lagi ya. Iya sampai dinaikin lagi gitu. Gitu sih, itu the art of pencitraan. Gue punya tips Pak, gue punya tips. Boleh, boleh. Tapi ini nggak ada hubungannya sama, lo udah join ya. Ini case-nya tuh kalau sebelum join gitu. Hmm. Pas interview lah gitu. Ini cuman gue doang nih yang punya trik ini gitu. Karena gue Wah, dibuka nih. overconfident lah sebenarnya itu. Jadi gini, eee, waktu awal-awal gue interview, gue itu ngerasa ada problem di mana kok interviewer itu nggak menggali potensi gue sedalam mungkin ya gitu. Gue Hmm. tuh belum all out, tapi lo udah kayak seolah-olah kayak nge-cut gitu aja gitu. Kayak gue belum maksimal untuk gue pencitraan gitu. Ya udah, gue bikin sendiri momen itu. Jadi pas waktu interviewer pertama bilang, "Coba kenalin diri," gitu. Gue minta waktu 10 menitan untuk kenalin diri. Nah, gue punya some kind of pitch deck gitulah gitu. Untuk kenalin diri gue, untuk kenalin portfolio gue, untuk kenalin achievement gue di company-company sebelumnya itu gimana gitu. Nah, jadi gue minta izin 10 menit untuk ngenalin diri sambil sekalian, apa ya namanya, sambil sekalian ngasih portfolio gue dan ditutup dengan value apa yang gue bisa berikan ke company ini, misalkan gue keterima gitu. Bahkan gue udah riset company-nya, gue udah bikin plan-nya gitu. Selama setahun kalau misalkan gue join, gue bakal ini gitu. Itu sumpah 80% lah bakal masuk ke
fase selanjutnya, masuk ke stage selanjutnya. 90% lah, 90%. Mantap. Itu tipsnya Gitu. oke banget sih. Gue belum implement itu ya, tapi gue yakin itu bikin lo stand out. Benar, itu bikin gue stand out. Jadi lu bener-bener presentation gitu kayak ini slide. Presentation. Wah. Iya, benar. Mantap. Satu-satunya yang gue fail itu karena nggak cocok sama interviewernya. Maksudnya udah masuk ke tahap udah interview sama VP produknya ya gitu. Tapi VP produknya nggak suka bertele-tele gitu. Nah itu minusnya tuh. Gue storytelling, gue kayak menjual diri, tapi dia nggak suka bertele-tele gitu. Oke, langsung masuk aja ke ke whiteboarding gitu, ke whiteboarding challenge-nya gitu. Gitu sih, itu gagal. Sekali doang gitu. Tapi gue udah implement itu udah belasan company sih. Wah, mantap nih tipsnya. Serius itu bagus. Dan bagus. Maksudnya lu bikin sekali doang kan. Lu bikin satu PPT dan lu ngelatih itu dan lu bisa presentasi. Benar. Lu tanya karena biasanya setiap interview tanya ceritakan tentang diri lu, kan gitu kan. Iya, benar. Oke. Mantap. Menarik. Gua praktekin ya abis ini. Thank you, Bon. Ini bukti bahwa kita bisa belajar dari orang lain, selalu bisa belajar lah. Iya. Oke. Belajar dari karyawannya sendiri ya, Pak. Nggak expect ya? Harus lah. Banyak gue pelajari, Mon. Oke. Tadi ada pertanyaan titipan yang menarik sebenarnya, dan gue simpan pertanyaan ini sampai akhir. Baiklah teman-teman, kalau mau nanya silakan tanya ya. Ini pertanyaan itu gue nggak tahu ya, lo bisa jawab atau enggak gitu. Tapi ya memang pertanyaan buat lo, jadi gue tanyain. Jadi pertanyaan dari orang yang melihat ke LinkedIn lo, gitu ya. Oke. Terus nanya, kenapa sih foto lo ngelihat ke atas dongak gitu? Ini beneran. Beneran ada yang nanya, beneran. Enggak bohong. Kenapa lo foto ngeliat ke atas? Kebiasaan. Meskipun foto yang lain juga kayak gitu juga kebiasaan dongak sih. Kayak SD SMP foto ijazah gue kayaknya ada yang dongak deh. Oh, foto itu ijazah ngaji gue gini gitu. Kebiasaan itu. Jadi bukan memang intentional lo dongak pingin kelihatan pose tertentu ya, tapi memang udah kebiasaan aja. Enggak. Iya, kebiasaan aja gitu. Kayak paling kalau misalkan ada orang yang pernah kerja bareng gue ngeliat foto gue ngakak sih. Orang sekocak itu foto dongak kayak sombong gitu. Iya, orang ngeliatnya kayak sombong banget kan, padahal gue ngeliat itu beda banget sama karakter lo. Iya kan. Gue harus photoshoot lagi nih kayaknya. Oke. Next deh, kita balik ke topik ya. Jadi ini kan lagi saturate tech marketnya. Dan tadi sempat lo sampaikan beberapa tips ya untuk cari interview supaya dipanggil sama teman-teman lo gitu ya. Tapi kalau memang udah terjadi nih, lo lagi susah cari kerja, stuck di kantor tertentu yang lo nggak suka, kayak gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan sih? Banyak banget sih. Sebenarnya selama kemarin Pak Brian invite aku, terus sampai di hari ini, gue tuh di motor itu mikir, nyetir di mobil itu mikir, kayak sebenarnya banyak banget caranya Pak gitu. Tapi tergantung orangnya mau ngelakuin apa enggak gitu. Nah, masalah ini kan variabelnya tuh ada supply sama demand kan. Nah, supply-nya tuh banyak banget, apalagi desainer lah gitu. Karena banyak yang glorify kalau desainer itu gampang buat dipelajarin gitu. Terus habis itu gampang buat dapetin gaji yang tinggi gitu kan. Belum pernah aja. Iya, belum pernah aja gitu. Tapi dari sisi demand ini mulai berkurang lah gitu. Apalagi kayak startup-startup yang kecil kan udah mulai tumbang dan startup-startup gede pun juga udah mulai efisiensi gitu. Nah, cara pertama adalah ya udah cari yang demand-nya itu masih ada gitu. Nah, demand-nya masih ada ini apa? Contohnya gitu. Nah, kita balik ke industrinya dulu gitu. Kalau selama ini targetnya itu korporat, startup, coba deh ke industri agensi gitu. Nah, menurutku udah mulai ada peralihan nih, kayak startup sama korporat itu ngerasa bahwa kalau gua hire in-house orang, gua harus bayar asuransi, gua harus bayarin benefit ini, benefit itu gitu. Kalau gua hire agensi, gua bisa cut kapan aja gitu kan. Nah, ya udah sekarang demand-nya agensi tuh gak turun, bahkan naik gitu. Gue ngobrol sama
di Lo beberapa ngerasa founder demand di desain agency studio. naik ya? Iya, in terms of design ya gitu. Mungkin Hmm. karena mereka punya klien dari luar negeri juga kali ya gitu. Dan gue juga ngerasain gitu. Jujur sekarang di company itu gue organisasinya lean banget Pak, nggak sampai 10 orang Hmm. gitu. Bahkan gue aja juggling beberapa role kan Nggak gitu. apa lah, nggak sampai 10 orang. Yang penting gajinya dikali 10 kan? Nggak. Juggling lah gitu. Dan gue ngerasa company itu arahnya tuh mau ke ya udah hire lepasan aja gitu, hire freelance atau hire agency gitu. Yang mana itu nge-cost cut. Nah, menurutku ini justru malah ada kenaikan nih di industri agency itu gitu. Walaupun emang tergantung agensinya lah ya gitu. Tapi yang aku lihat kayak marketing agency, design agency gitu, demand-nya malah naik sih sebenarnya gitu. Karena company-company ini yang bertahan itu mulai ngerasa efisiensi dan daripada gua hire in-house mending hire agency. Itu satu sih Make gitu. sense, make sense. Gitu sih. Jadi Terus dulunya kayak, oh ah, ini duit ada, ya udah gua hire supaya bisa lebih intens, lebih benar, berkualitas. Sekarang duit benar. nggak ada, kita pay as you go aja, begitu pakai kita hire. Kan gitu kan sebenarnya kan? Benar, Sehingga benar, benar, benar. lebih banyak kebutuhan agency untuk ya bener, itu bener sih. Gue baru Hmm, sadar sih. Salah satu ya. klien gue yang di Dubai nih, itu Ya. dia kan agency juga. Dan Hmm. belakangan ini memang gue kehilangan akses ke desainernya karena desainernya sibuk bikin Oke. presentasi, bikin pitching. Tapi Oke. ya, make sense. Hmm, Lanjut hmm. lanjut tuh. Apa lagi? Apa lagi? Itu satu. Terus kedua, masih tentang demand nih sebenarnya gitu. Kalau ngelihat emang di Indonesia itu demand-nya lagi turun, ya udah cari di luar negeri gitu. Yang mana demand-nya juga lagi naik. Contoh, Oh ya, Vietnam gitu kan. Banyak dapat funding, terus Kamboja gitu. Dubai. Ya, kalau kamu nggak tahu sih Pak kalau Kamboja aku belum riset Oh, sih Kamboja gitu. kan tempatnya duit kita ngalir ke sana semua. Judol Tahu dong. sih. Gua tahu arahnya mau kemana ini. Jangan Pak, takut disetrum aku. Kayak ya contoh aja lah Vietnam, UAE, Dubai, terus kalau kalau aku ngelihat ya US, Europe itu agak pilih-pilih karena GMT-nya itu beda jauh sama apa sih Ya, namanya time zone-nya ya, time zone-nya itu beda gitu. Jadi mereka kayak agak keberatan lah buat nge-hire kita gitu. Walaupun mereka sebenarnya oke-oke aja gitu nge-hire kita gitu. Gitu sih sebenarnya. Ya udah cari-cari opportunity di luar negeri gitu, remote maupun nah, relocate. Hmm, sebelum lanjut ke sana, lu carinya biasanya di boleh. mana kalau opportunity di luar negeri? Kalau full time LinkedIn sih, LinkedIn Tapi gitu. yang saingannya banyak banget ya di LinkedIn ya. Nah, bener. Gimana caranya kita stand out? Dan caranya tuh nggak biasa lagi, nggak bisa isi apply terus apply ke suatu form gitu, terus nunggu dipanggil gitu nggak. Ya udah, sebenarnya klise sih Pak. Aku zaman dulu udah tahu sih cara ini gitu. Konek-konekin aja ke HR di company itu, terus message aja gitu. Mau di-read, mau apa namanya, mau di-ghosting ya udah, pokoknya kita udah berusaha gitu. Tapi aku yakin kayak 99% kalau misalkan cuman ngandelin ngisi form, pas kita klik apply sama isi apply, itu nggak bakal dipanggil lah gitu. Itu desperate banget sih menurutku. Gitu sih. Ya, Ya tentang demand cara-caranya kan. teman-teman orang India kan, kalau apply nggak cuma apply doang, kontakin semua orangnya sana. Bener, kontakin semua orangnya dan kalau misalkan kita nggak follow up, itu mereka yang aktif sendiri gitu loh. Gue mau follow up dong. Ini gitu. Gitu sih. Itu sih Pak secara demand. Nah paling tinggal secara supply sih gitu. That's why gue kemarin bikin tulisan Medium, gimana caranya kita itu jadi com-shape designer gitu. Jadi bukan lagi T-shape yang cuman mengandalkan kayak visual doang gitu. M-shape yang cuman kayak gue bisa riset, gue bisa writing gitu. Tapi gimana caranya lo belajar domain knowledge yang baru gitu. Kayak bisnis, produk, marketing, yang mana itu membuat kita stand out karena contohnya desainer ya Pak ya, desainer tuh jarang ada yang mau belajar bisnis gitu. Ya. Jarang ada yang mau belajar marketing terkait funnelnya, matriksnya. Padahal itu penting banget sih sebenarnya. Desainer yang kalau misalnya udah belajar bisnis, udah belajar marketing, itu mindsetnya beda banget sih. Udah bukan ngedesain lagi gitu. Justru serunya itu gimana caranya kita naikin CTR, naikin traffic, naikin numbers, dan itu malah contribute ke company itu gede banget gitu. Nah, ini aku juga baru sadar pas waktu belajar bisnis sama marketing sih, Pak. Kenapa desainer itu jarang dihargain?
Karena secara PNL itu mereka tuh jauh gitu loh, jauh dari kontribusi. Mereka tuh ada di bayang-bayangnya PM gitu loh sebenarnya. Kebayang nggak Pak? Ya, Gitu. ya. Tapi kalau misalkan desainer yang udah aware akan bisnis sama marketing, dia itu bisa contribute lebih ke company itu dan ya masalah nego gaji, raising gitu-gitu udah lebih gampang lagi sih menurutku. Gue Gitu nggak sih. pernah sih ketemu desainer ya yang Ya, pernah tanya, conversion rate-nya gimana, seberapa? ya Oh kan? diginiin aja supaya naik. Ya Gak kan? pernah gue ketemu kayak gitu. Ya kan? Iya nggak pernah. Benar benar. Bayangin VP produk atau bahkan C-level gitu, ngelihat desainer kayak gitu, siapa yang nggak mau hire gitu? Iya iya benar-benar. Gitu. Dan Gitu itu sih sebenarnya sebenarnya. itu bagus sih, Mi. Jadi Hmm. dan bukan cuma buat desainer ya. Yang gue Yes. alami ya di beberapa opportunity di mana gue di hire itu karena satu experience gue founding company. Jadi perintilan Yes. ngerjain banyak, tahu banyak hal. Hmm. Itu appreciated banget, terutama buat company-company yang satu baru di awal gitu ya, orangnya dikit. Yes. Yang kedua, untuk company-company yang mau nge-build produk baru yang karakternya mirip, Hmm. atau yang ketiga orang-orang yang mau jadi leadership gitu ya, dia mau cari Hmm. orang-orang yang mau dijadi leadership karena harus tahu banyak hal. Di kondisi-kondisi lain hal itu ya masih acceptable sih kalau lo cuma tahu satu aja gitu ya, fokus jadi designer gitu ya. Tapi tadi misalnya menarik sih. Ini banyak insight seru nih ngobrol sama lu. Iya. Gue juga Bisa nggak expect. dilompat-lompat. Gue apa ya namanya ya? Nggak expect gue menjadi pribadi yang sekeren ini sih Pak. Nah jokes gue itu emang jokes kayak sok pinter, pamer, sok jago. Padahal ya jokes aja lah. Iya, iya. Oke, lanjut. Ada lagi nggak tipsnya? Paling turunan dari tips-tips itu sih kayak apa namanya ya? Instead of fokus ke full time, ya jadi freelancer di Upwork gitu-gitu. Sebenarnya masalah supply dan dimain-mainin aja sih. Nanti arahnya itu mau kemana gitu. Gitu aja sih Pak, secara general ya. Tapi kalau di breakdown sih bakal banyak banget opportunity lah sebenarnya gitu. Bikin Yang kelas penting lah, Bang. iya, maksudnya kayak jangan terlalu fokus dengan hal-hal basic sih. Kayak gimana caranya out of the box sih, gitu. Oke, oke, oke. Menarik. Tapi tadi dari intinya dari sisi lo ya, dari Ya, insight of kalau lo ngerasa industri itu lagi turun, demand-nya lagi nggak banyak, ya lo jangan fokus di industri itu, cari yang lagi banyak gitu ya. Itu common sense sebenarnya. iya, Cuma orang sering lupa karena sering fokus apply doang, nggak diterima. Ya lo connect benar. nggak, lo nge-push nggak, Hmm, kayak gitu ya. Udah nggak usah ya peduli lagi, kalau lo benar-benar, butuh duit ya udah gas aja. Namanya orang desperate ya, kayak gitu kan. benar-benar. Oh Paham, sama paham. satu lagi sih Pak, Ya, kayaknya boleh. aku apa namanya miss satu hal lagi gitu tentang relevansi ketika kita apply suatu job gitu. Hmm. Kalau dulu iyalah boleh gitu, kita bisa masuk ke job apa aja gitu. Tapi untuk kita stand out, kita itu harus tahu domain knowledge-nya itu kan. Kayak contohnya aku di Bukalapak, aku tahu nih e-commerce itu running-nya gimana gitu, gimana caranya mereka burning the money, gimana caranya mereka nge-reduce the cost gitu-gitu. PropTech aku juga punya pengalamannya 4 tahun, bahkan aku 2 tahunnya itu kan jadi founding member kan. Nah, menurutku company itu lebih appreciate kalau experience itu relevan sih. Jadi nggak asal apply kayak, "Gue punya background Web3 nih," gitu, tiba-tiba gue apply Web3 gitu. Yang mana itu bakal nyusahin diri gue sendiri gitu. Karena jujur gue pernah sih, apa namanya, gue pernah ngerjain freelance Web3, tapi karena gue Ya. nggak terlalu paham gitu kan, jadi ya gue fokus cuma eksekusi. Terus habis itu gue dapat tawaran interview buat, ngerjain bukan project, jadi full time product design lead di suatu company Web3 gitulah gitu. Nah, kalau product design lead itu kan udah mikir strategisnya ya gitu. Ya. Yang mana harus tahulah bigger picture-nya seperti apa gitu. Nah, itu malah nyusahin gua dan pada akhirnya gua drop sendiri gitu. Karena apa ya namanya, test case-nya itu gua kayak PM gitu, tapi gua Iya. nggak tahu apa ya namanya, industrinya gitu. Kayak, wah oke, mulai saat ini Cara gua mainnya nggak beda bakalan banget soalnya Web3. iya, wah, Tapi tidak hanya Web3 ya, yang lu sebut tuh benar. Jadi iya, gua kan di e-commerce, di payment, di core system gitu, platform. Itu juga mindset-nya beda banget. Gua datang ke hmm, kemarin baru ngobrol sama teman-teman kantor kan. iya, PM mereka sebelumnya tuh pada hands off. Dan lu hmm, ngerjain core system hands off itu susah cuy. Lu nggak paham. hmm, Banyak yang gua temuin efisiensi yang bisa nge-save banyak dan ngimprove layanan quality yang bagus banget itu dengan apa ya ngelihatin coding lama logik lama yang ini kok kayak gini ya
Ini ganti gini, itu aja udah bener gitu loh. Jadi banyak waktu untuk metaani lah bahasa Jawanya tuh ngeliatin kecil-kecil Ya, gitu. Yang itu nggak beda-beda tiap industri. Makanya kalau lo nggak biasa, bener sih susah sih. benar benar. Dan lebih gampang ngekonekin pengalaman kita dan company itu gitu loh. Kayak company itu butuh desainer kayak gimana, terus nanti kita bisa ngasih solusi seperti apa gitu. Dan cuap-cuapnya itu lebih gampang lah gitu. Bahkan cuap-cuapnya nggak cuman pas interview, pas cover letter, terus message di LinkedIn, itu juga bisa mulai cuap-cuap sih sebenarnya Ya. gitu. Intinya kalau ada satu hal yang lo pelajari hari ini, gimana caranya menjual diri dengan lebih baik gitu ya, Pak. Iya, menjual diri dengan lebih baik gitu. Oke, Jimon. Fahmi, mau nanya tentang pendapat lo ya, dikit aja udah di akhir kan. AI, Oke. gimana menurut lo tuh Oke. AI ke depannya? Terkait dengan profesi lo ya, atau Hmm, ya gimana? AI ya. Kalau orang takut sama AI karena takut digantiin, ya oke oke boleh lah takut gitu. Tapi menurutku AI itu nggak bakal ngegantiin full sih, nggak bakal totally full ngegantiin peran manusia sih. Karena ya kita as a controller AI-nya itu gitu, kita harus bisa jadiin partner gitu. Cuman kalau pertanyaannya diganti, apakah AI itu bakal nge-reduce human human needs lah gitu? Pasti bakal terjadi sih gitu. Dan apa ya namanya ya, harus siap-siap sih. Ini sama kayak industri 2 ke industri 3 lah, yang mana uh, pekerja pabrik itu bakal digantiin sama robot gitu loh. Dan aku punya apa ya, analogi yang make sense lah Pak. Zaman-zaman dulu Pak Brian di Tokped, aku di BL. Pak Brian dulu jadi PM ya. Satu squad berapa orang Pak? Ya 7, 8 gitu kan. 7, 8 gitu kan. Dari sisi engineer, ada front end, ada back end, ada QA, ada apa lagi ya namanya ya. Ada mobile, Android, iOS gitu. Dari segi produk gitu. Ada PM, designer, researcher, writer, illustrator, graphic designer. Ya walaupun emang beda-beda apa ya, beda-beda teammate lah gitu, kayak share gitu kan sebenarnya. In the future sebenarnya sebenarnya ngeri sih kalau ngomongin ini itu. Ngeri kalau misalkan gue punya teman-teman yang uh, kalau misalkan mereka nggak siap, mereka tuh bakal gampang banget digantiin gitu. Tapi kalau misalkan gue bisa predik, satu squad nanti itu cuma 2 orang doang Pak. Spesialisnya di engineering sama produk. Udah itu gitu. Ya udah apa namanya product design apa namanya researcher writer udah satu orang doang gitu. Dengan bantuan AI ya. Ya, Engineer ya udah full stack aja gitu. Full stack aja dan dia masih ngoding gitu, tapi dia bisa ngoding semuanya gitu. ya. Tapi yang lebih ngeri lagi tuh kalau itu digantiin satu orang sih gitu. Walaupun emang lumayan susah lah gitu, mindsetnya eksekutor sama strategi kan beda gitu kan sebenarnya. Tapi menurutku satu squad tadi yang bahkan aku punya squad dulu 12 orang, itu bisa digantiin 2 orang gitu. Ngeri kan? Sebenarnya ngeri sih, cuman ya kita harus siap gitu. Aku tuh dulu suka banget pakai quotes ini. Kalau misalkan jadi speaker, kalau misalkan ngisi workshop gitu. The only way to win is to learn faster than anyone else gitu. Nah, itu udah nggak relevan lagi gitu. Jadi the only way to win is to predict the future sih menurutku. The one who predict the future itu bakal jadi winner sih menurutku. Gitu Tapi sih, gimana Pak. caranya lo bisa nge-predict future? Ya, tadi aku kan bisa ngepredik contohnya aja ya, contohnya. Aku bisa ngepredik future satu squad yang tadinya itu 10 orang jadi cuma 2 orang gitu. Ya kita harus siap Terus dengan hal itu. kalau memang kita udah kayak gitu gimana? Harus gimana? Harus gimana? Ya kita kalau dari sisi aku ya mindsetnya ya. Ya kita harus jadi orang yang Ya ngekontrol satu AI dari dua itu. itu gitu ya. Satu dari dua itu, ya benar. Oke, Satu dari oke. dua itu. Sesimpel itu sih sebenarnya gitu sih. Tapi nggak tahu. Aku justru pengen nanya balik ke Pak Brian tentang AI ini sih dan tentang point of view-ku tadi gitu. Apakah validasi atau mungkin ada insight lain dari Pak Brian yang pengen di-share gitu. Penasaran sih Pak. Align sih, sama sih. Jadi kedepannya memang ke arah situ ya. Jadi benar-benar Hmm, independen kayak beberapa weekend ini terakhir gue bikin aplikasi sendiri mulai dari nol kayak gitu ya. hmm, Landing page hmm, standar lah. Ini tapi kita ngomong aplikasi yang bisa melakukan orchestration message, bisa hmm, build flow kayak gitu-gitu dan itu bikin sendiri full end to end ya, kan gitu. hmm, Gue merasa beruntung karena gue punya knowledge yang lumayan deep di technical, walaupun gue nggak bisa hmm, coding, tapi gue ngerti orang codingnya kayak gimana, baca coding itu masih bisa lah, jadi make sense masih. Dan kedepannya memang bakal kayak gitu, yang empower kayak gitu, yang lain sisanya hmm, bakal apa ya, bakal berkurang dan memang benar hmm, berkurang. Lo tidak tergantikan AI betul, tapi kebutuhan orang berkurang nanti.
Cuman gue mau tiupin satu angin seger Boleh. supaya nggak doom and gloom gini. Boleh. Apa tuh, Pak? Jadi bener ya orang product merit sama engineering. Ya kan Contohnya Pak Brian. nikahnya bisa 4 ya, Bon ya. Emang engineer semua itu, Pak, dinikahin? Enggak dong. Enggak kan? Oke. Satu yang mau gue tiupin itu adalah saat nanti orang itu bisa lebih efisien dan bisa lebih efektif. Organisasi itu akan lebih flat. Dalam artian kalau dulu 8 orang, ini 8 tidak akan menghilang. Mungkin berkurang, iya, tapi berkurang nggak ekstrim kedua. Tapi ini akan diallocate ke yang lain. Kebetulan akan berkurang, tapi eksperimentasi akan jauh lebih banyak. Akan jauh lebih banyak percobaan yang dilakukan oleh perusahaan ini gitu. Instead of nyobain 2 hal, 3 hal, dia nyoba 7 hal, 10 hal kayak gitu. Orangnya misah-misah gini gitu. Benar. Aku pernah mikir itu bukan tentang eksperimental di satu organisasi, tapi nanti company itu bakal lebih banyak, startup itu bakal lebih banyak lagi lah, rising lagi gitu. Orang pada bikin semua kan gitu kan. Iya, karena merasa ya aku capable gitu, dan bahkan aku cuma nge-hire 2 orang ini aja, udah bisa bikin startup gitu. Gitu sih. Jadi demand itu bakal naik lagi gitu nanti. Dan ini masih tahap pertama, Jadi nanti setelah itu, setelah ini terjadi, orang pada racing untuk build something, mode-nya akan terjadi lagi. Jadi tetap aja, walaupun lo sudah nge-build, nggak bisa kan lo nge-build cuma buat early stage aja. Saat lo build, lo punya mode, dan ini nggak bisa digantikan dengan mudah. Akhirnya saling connect ke satu sistem yang lain. Balik lagi konsepnya mirip-mirip lagi. Iya, benar. Kita lagi di transisi sih. Iya benar, Pak, benar. Masuk akal. Wow, keren, angin segar. Benar-benar angin segar sih. Iya, kebayang, Pak. Iya. Aku tadi mikir cuman dari segi eksekusi aja, dan gimana caranya aku nggak tergantikan gitu. Tapi Pak Brian ini ngasih insight lebih helikopter view lagi sih dari itu gitu. Nggak sebagai pelaku bisnis nanti gitu. kedepannya bakal seperti itu. Kan nge-build software pakai AI saat ini nggak bisa scalable ya, nggak bisa robust dan scalable. Tapi pasti bisa. Tapi tetap aja lo nge-build kompleks sistem tuh butuh orang yang mikirin dan butuh orang. Walaupun orangnya tidak seperti sekarang banyak banget ya. Karena yang banyak eksekutornya. Nanti yang banyak adalah ya arsiteknya. Tapi tetap aja lo butuh koneksi sistem yang lain, butuh yang ngerjain. Tidak separah itulah, akan grow sebenarnya. Kan yang lu bilang tadi, ini transisi, jadi semua akan berubah. The only way to adapt ya lo belajar. Dan lo jangan sampai salah ngepredik dan lo tidak belajar hal yang tepat kan gitu. Iya, benar. Menarik. Aku juga belajar dari Pak Brian sih, dari opportunity ini. Thank you banget ya, Fahmi, udah ngobrol. Teman-teman, makasih banyak sudah disimak obrolannya. Hopefully dapat sesuatu. Dan, lo tinggal di mana sih? Di Jakarta? Aku di Bintaro, Pak, sekarang. Wah, di Bintaro. Lu udah nikah belum sih? Udah, kan Pak Brian ikut ke nikahanku, aku undang. Iya. Ikut, ketemu Mas Andi. Oh iya. Mas Andi Brilian. Nikahan lu sama Mas Andi. Iya, ingat. Iya, ketemu Diki juga kan. Diki di mana sekarang? Dia masih di startup Malaysia, Pak. Oh. Tapi lo kerja dari sini? Dari sini, karena Diki di Jakarta Timur. Karena istrinya itu kerja di Jakarta, jadi ada yang ikut. Gitu. Ya, mampir lah kapan-kapan sini. Atau kapan gua? Boleh. Ke Depok kan? Enggak, gue di Jatiwarna ke selatan, di Jatimurni sekarang. Bekasi? Iya, perbatasan lah. Walah. Lah, mertuaku juga Bekasi. Ini aku lagi di Bekasi, Pak. Di mana? Dekat Sumarekon. Oh, lumayan jauh lah. Utara. Iya, lumayan jauh. Gua dekat Cibubur kan, Jatiwarna Cibubur, sekitar sana. Iya. Dekat sama kantor zaman dulu ya. Siapa? Udah punya anak, Bon? Doakan saja, Pak. Belum. Semoga dikasih anak yang banyak dan berkah. Amin. Berkahnya aja. Amin. Oke, sekali lagi makasih banyak ya, Fahmi udah spend waktu, senang ketemu lagi. Happy banget ketemu lo, grow banget ya dibanding dulu, jauh banget lah. Dan happy banget lo tetap nggak hilang sifat sok jagonya. Moga-moga bisa ngobrol lagi lain waktu. Tadi ada beberapa teman mampir kan, PNS Ali sama Mas Akbar. Akbar sekarang di mana sih?
Kayaknya bikin studio sendiri, Pak. Apai Studio. Kayaknya di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Ya kan, Mas Apai? Semoga masih denger. Apai. Boleh, Pak. Ajak namanya aja emang podcast Apai ya? Iya. Nggak tahu sih nama Akbar Putra. Lalu ditambahin Akbar Putra PAI. Gue kira PAI itu singkatan nama, nggak sih? Tanya aja ke orangnya langsung, Pak. Iya, dia bikin studio sendiri, Pai Studio. Oke. Ajak itulah Pak podcast. Siap. Aku juga pengen tahu itu sih Mas Akbar gimana bikin studio sendiri gitu. Janganlah ntar teman-teman diajakin sama teman-teman lama. Yoi. Thank you sekali lagi. Sukses terus Fahmi, karirnya, rumah tangganya, semua yang dilakukan makin berkah, makin keren. Amin. Semoga balik lagi ke Pak Brian. Amin, makasih banyak. Thank you. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.